Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhazer. Katanya, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan. Kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan telah menolong kita. Tuhan telah menolong kita. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari bagaimana Samuel melaksanakan tugasnya sebagai hakim bagi Israel. Dia mengingatkan bangsa Israel bahwa jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, singkirkanlah ilah-ilah asing dan Astoret dari antaramu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskanmu dari tangan orang Filistin. Jadi Samuel mengingatkan bangsa Israel kalau mau lepas dari tangan orang Filistin, maka singkirkanlah ilah-ilah asing. Mereka diajak untuk hidup berkenan bagi Tuhan, hidup yang benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh. Dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan bangsa yang adalah umat Allah, maka seharusnya beribadah kepada Tuhan dengan sungguh. Beribadah kepada Tuhan dengan sungguh maksudnya singkirkanlah ilah-ilah asing yang membuat manusia bangsa Israel atau kita saat ini tidak lagi fokus kepada Tuhan yang kita imani. Kalau kemudian di ayat 4 pasal tadi dikatakan begini, setelah Samuel menyampaikan tegurannya atau mengingatkan bangsa Israel tentang agar mereka menyingkirkan ilah-ilah asing, maka kemudian orang Israel menyingkirkan patung-patung Baal dan Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh, maka konsekuensinya adalah kita menyingkirkan ilah lain, tetapi menuju atau mengarahkan pikiran hati, totalitas kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika menghadapi masalah, maka datanglah kepada Tuhan dengan doa dan mengaku dosa pelanggaran kita. Datang kepada Tuhan dalam doa dan mengaku dosa, mengaku pelanggaran kita. Itu yang kita lihat. Setelah bangsa itu tadi menyingkirkan patung-patung, maka kemudian Samuel berdoa, dan ketika Samuel berdoa, bangsa itu kemudian mengaku dosa di hadapan Tuhan. Menghadapi masalah atau ketika berada dalam suatu persoalan kehidupan, maka hal yang paling baik untuk kita lakukan adalah datang ke hadapan Tuhan, berdoa, mengaku dosa. Jika ada dosa yang kita lakukan yang menjadi penyebab dari hal-hal yang diizinkan terjadi, hal-hal yang membebani kehidupan kita, hal-hal yang
menjadi masalah dalam kehidupan kita, maka datang ke hadapan Tuhan berdoa, lalu dengan rendah hati mengaku dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Yang ketiga, imani bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dan melampaui akal dan pikiran. Ketika tadi bangsa Israel telah melakukan apa yang diminta atau diingatkan oleh Samuel, kemudian apa yang terjadi? Ayat 10, sementara Samuel sedang mempersembahkan kurban bakaran itu, orang Filistin maju memerangi orang Israel. Ada serangan. Tetapi hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang dahsyat atas orang Filistin dan mengacau balaukan mereka. Mereka terpukul kalah di hadapan Israel. Pertolongan Tuhan itu nyata, melampaui akal dan pikiran manusia. Itu yang kita imani. Ketika kita telah menyingkirkan ilah-ilah lain, beribadah dengan sungguh kepada Tuhan, lalu kemudian kita datang berdoa ke hadapannya, lalu kemudian kita mengaku dosa dan pelanggaran kita, maka pertolongan Tuhan itu nyata. Dia menolong kita menghadapi beragam persoalan, masalah, pergumulan kehidupan kita. Dan pertolongannya itu melampaui akal dan pikiran kita. Dan yang terakhir, respon dari semua karya Tuhan, pertolongan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel, bagi kita juga saat ini adalah responlah pertolongan Tuhan dengan syukur dan rendah hati. Responlah pertolongan Tuhan dengan syukur dan rendah hati. Itu kemudian yang kita lihat jelas dari ayat 11, orang Israel keluar dari Mispa mengejar orang Filistin dan memukul mereka, kalah sampai melampaui Bet-Kar. Lalu kemudian apa? Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamai Eben Haizer, katanya, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Artinya, responlah pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, segala apa yang dianugerahkannya kepada kita dengan syukur dan rendah hati. Kiranya keempat hal ini memotivasi kita untuk terus mengimani, untuk setia mengimani Dia. Tuhan menolong kita dalam beragam pergumulan kehidupan kita, dan ketika kita ditolong, ketika Tuhan melepaskan kita dari pergumulan kita, maka ingatlah itu bukan karena hebat, gagah, dan karena kuasa, karena hal yang kita lakukan itu adalah karena diriku, kebesaranku, karena kuasaku, karena kegegahan hebatku. Tidak. Tetapi responlah semua itu dengan syukur dan rendah hati. Karena apa? Karena Tuhan telah menolong kita. Selamat berkarya, menikmati pertolongan Tuhan dalam beragam hal yang menjadi harapan dan rencana kita. Tetaplah setia, karena kepada orang yang setialah keselamatan dan hidup kekal akan dianugerahkan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan betapa Tuhan setia menolong kami. Karena itu kami mau menyembah Tuhan dengan sungguh, menyingkirkan ilah-ilah lain, tapi kami fokus hanya kepada Tuhan, menyembah Engkau dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, akal budi kami. Dan kami juga mau terus berelasi baik dengan Tuhan, berkomunikasi di dalam doa sembari mengintrospeksi diri jikalau ada dosa pelanggaran yang kami lakukan, agar kemudian kami boleh melihat, mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, pertolongan yang nyata melampaui akal dan pikiran, dan kami respon pertolongan Tuhan, kebaikan kasih Tuhan itu dengan hidup bersyukur dan rendah hati. Terima kasih Bapa, beri kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, hamba Tuhan, bangsa dan negara, pemerintah kami, keluarga kami,
yang bersama kami di kota ini dan juga yang berada di tempat-tempat lain. Tuhan lindungi, sertai, dan jagailah mereka semua. Bagi sesama kami yang saat ini memiliki pergumulan, memiliki harapan, kerinduan akan sesuatu hal, Tuhan berbelas kasihlah, berbelas kasihlah, berbelas kasihlah. Kalau firman hari ini mengingatkan kami Tuhan menolong, maka kami percaya pertolongan Tuhan itu juga nyata bagi mereka yang sedang berbeban berat saat ini. Tolonglah mereka, beri mereka kekuatan hikmat untuk melihat karya Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.